Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana bi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusilna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnazari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari Jumat yang penuh barakah ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka taqarrub ilallah di salatil Jumat jamaah. Salawat dan salam tak boleh lupa untuk senantiasa kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati dan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Takwa dalam arti mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan tidak mengerjakan segala sesuatu yang jelas-jelas Allah larang. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara itu ialah dengan mencintai anak yatim. Dan pada kesempatan hari Jumat yang penuh barakah ini, khatib mengambil tema meraih cinta Rasulullah dengan mencintai yatim. Sebagaimana kita maklum, pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram di tahun baru 1445 Hijriah. Dan kita pun mengetahui bahwa di Indonesia tanggal 10 Muharram ini biasa disebut dengan lebarannya anak yatim. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mencintai yatim adalah satu usaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, yang dengan mencintai yatim fa insyaallah akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, menghardik yatim adalah salah satu ciri bagi para pendusta agama.
sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang termasuk golongan pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau menghardik. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan firman Allah ini berarti kita memiliki satu warning, satu peringatan, sehingga kita bisa mawas diri dan mengatur diri untuk tidak masuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Lalu bagaimana caranya? Berarti kita harus mencintai yatim dengan cara memperhatikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim tersebut. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mencintai yatim adalah sesuatu proses untuk kita mendapatkan satu ketenangan jiwa, karena sebagaimana yang beliau sabdakan, dikisahkan an Abi Darda bahwasannya ada seseorang datang kepada Rasulullah dengan mengeluhkan satu keluhan dalam dirinya. Tentang apa? Yaitu qaswatu qalbi, tentang keras hatinya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, atuhibu an yalina qalbuk wa tudrak hajatuk. Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu tersampaikan? Bala ya Rasul. Baik ya Rasul, saya ingin. Kemudian kata Rasulullah, irhamil yatim wa masur raksah. Sayangilah yatim dan kemudian usaplah kepalanya. Wa atimhu min ta'amik. Berilah dia makanan dari makananmu. Yarin qalbuka wa tudrik hajataka. Maka hatimu akan menjadi lembut dan hajat-hajatmu akan terkabulkan. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan menyayangi yatim akan menjadikan hati itu lembut. Hati yang lembut itu bukan menjadikan seseorang yang pria kemudian menjadi kemayu, tetapi dengan hati yang lembut manusia tersebut akan mudah menerima nasihat. Sebaliknya, hati yang keras ini akan sulit sekali untuk menerima nasihat. Itulah di antara fadilah menyayangi anak yatim. Dalam hadis lain beliau bersabda bahwa barang siapa yang mengusap kepala yatim, usapannya memang lillahi ta'ala, karena Allah penuh kasih sayang terhadap yatim. Kana lahu bikulli sa'ratin marad alaihi yaduhu hasanatun. Maka dari setiap rambut yang kena usapan itu akan menghasilkan 10 kebaikan. Wa man ahsana ila yatimah aw yatim indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahaitani wa farqa baina asabi wal usta. Dan barang siapa yang menyayangi yatim, baik yatim laki-laki ataupun yatim perempuan, maka aku dan orang tersebut kahaitaini, seperti 2 jari ini yang tidak jauh berpisah dan saling berdekatan di surga nanti. Yang artinya kedekatan seseorang yang memperhatikan yatim dengan Rasulullah di surga nanti seperti 2 jari telunjuk dan jari tengah berdekatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Dalam dunia usaha ada istilah MLM atau multi level marketing, dan di dalam dunia ibadah pun ada yang namanya MLP atau multi level pahala. Bagaimana cara kita memultilevelkan pahala kita? Berhubungan dengan santunan kepada yatim, maka carilah yatim yang sedang dalam proses belajar. Yang artinya kalau kita berperan dalam mendukung prosesnya yatim dalam belajarnya, maka bila kelak dia tumbuh menjadi orang yang dewasa dengan keilmuan yang mumpuni, kemudian ilmunya dia amalkan, ketika umpama dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dia dapat pahala, maka orang yang memberikan dukungan ketika dia berproses belajar pun dia akan mendapatkan pahala. Dan jika yatim ini tumbuh menjadi seorang pengajar, seorang guru yang muridnya ada 10 umpamanya, 10 murid yang diajarkan yatim ini membaca Bismillah, 10-nya dapat pahala. Yatim yang mengajarkan 10 ini pun mendapat pahala. Kita pun yang memperhatikan dalam proses belajarnya pun akan mendapatkan pahala pula. Inilah yang disebut dengan multi level pahala dalam beribadah. Oleh karena itu pandai-pandailah mencari yatim-yatim yang sedang berproses dalam belajarnya, yang insya Allah dengan mendukung proses belajar mereka, jika mereka berhasil dan mengamalkan ilmunya, kita pun dapat pahalanya. Bahkan tidak hanya ketika kita masih dalam keadaan hidup di alam dunia, tapi ketika kita sudah wafat pun pahala sedekah tersebut akan terus mengalir. Itulah yang disebut dengan sedekahun jariyatun. Seiring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kecukupan harta benda, sehingga kita mampu untuk memberikan dukungan, santunan, sedekah kepada yatim-yatim yang sedang berproses dalam belajarnya, dan kita pun kelak mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa radallahumma an ummahatil mu'minin wa anil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما تخوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.